Penderitaan yang ketiga, karena kesalahan diri sendiri. Kadang-kadang ada sebagian orang Kristen berpikir begini Bapak Ibu. Semua kesukaran, semua kesulitan yang dialami, selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Salah. Saya kadang-kadang agak terganggu. Ya, kalau ada orang Kristen yang ditangkap oleh KPK, lalu ditanya oleh wartawan, kok bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dia jawab dengan singkat, jelas, dan padat. Ini semuanya karena Tuhan. Saya kadang-kadang agak geram mendengarkan itu. Orang yang korupsi kau, kau, kau bilang Tuhan penyebab. Ini kadang-kadang pandangan teologis kita orang Kristen 11-12 dengan saudara yang lain. Bapak Ibu, tidak semua penderitaan itu karena si izin Tuhan, tapi terlalu banyak penderitaan yang dialami manusia. Kesalahan manusia itu sendiri. Contoh, seorang koruptor yang karena nyata-nyatanya jelas-jelas tertangkap basah oleh KPK. Lalu itu akan menghantarkan dia masuk penjara. Ini tidak layak dia mengkambing hitamkan nama Tuhan dengan mengatakan semua ini karena kehendak Tuhan. Orang yang korupsi dia kok. Nah, pemenjaraan yang dialami oleh seseorang yang karena melakukan pelanggaran, kan pasti mengalami penderitaan, kan dia di penjara kan Bapak Ibu. Dia tidak bisa leluasa melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Wajar dong, karena dosa sendiri, salah sendiri. Jadi kita tidak boleh dengan mudahnya, dengan seenaknya, mengambil kesimpulan lalu menuduh Tuhan sebagai penyebab dari penderitaan yang kita lakukan. Padahal yang salah kita kok. Gak boleh. Itu menambah dosa. Kalau kita tidak mau mengalami penderitaan dengan apa? Di penjara. Ya jangan korupsi, jangan nyolong. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi saya katakan tadi, seringkali orang Kristen muda mengatakan, wah ini karena kehendak Tuhan. Padahal itu kehendak nih. Jadi Bapak Ibu perlu kita ingatkan juga jemaat ya. Kalau dia misalkan, saya katakan tadi, ditangkap polisi karena nyolong. Ya, perlu kita kasih tahu dia, itu bukan kehendak Tuhan, itu karena kehendakmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat, karena dosa orang tua. Apa ini contohnya? Orang tuanya yang memiliki profesi pekerjaan sebagai dukun. Paranormal. Ya. Turunannya pasti akan mengalami sebab akibat dari apa yang pernah dikerjakan oleh orang tuanya. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu, beberapa dukun di kampung saya hafal sampai hari ini wajah orang-orang. Tidak ada satupun anak cucunya yang diberkati oleh Tuhan. Karena memang belum bertobat. Bahkan akhir hidup daripada sang dukun itu berakhir dengan tragis. Kegagalan apa, penderitaan apa yang bisa diakibatkan kalau orang tuanya itu dulu punya profesi pekerjaan sebagai seorang dukun atau paranormal. Berbagai sakit penyakit akan bisa menghampiri dirinya dan bahkan menghampiri anak cucunya. Bahkan bisa mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan anak cucunya, baik dalam studi masa depan. Hukuman Tuhan pasti menanti dan pasti akan datang pada waktunya. Ini jelas sekali dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 2, Roma pasal 5 ayat 1, ayat 15 bagian B, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Hati-hati juga Bapak Ibu ya. Di dalam beberapa ayat ini disinggung. Janganlah sesekali kita juga datang kepada dukun. Jadi ini bukan hanya dukunnya yang bisa diganjar dihukum oleh Tuhan. Tapi kita datang kepada dukun pun juga bisa mengalami sebab akibatnya, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, janganlah engkau menyerahkan dirimu atau anak cucumu, ya, untuk diramal. Itu jelas, dilarang. Karena itu akan bawa semua sebab akibat. Ya.
Bapak Ibu, dosa turunan ini harus kita amputasi. Harus kita akhiri dengan cara bagaimana? Kita anak-anaknya harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Supaya dosa turunan itu tidak lagi membawa sebab akibat kepada kita, anak dan cucu-cucu.